Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Trinita Rismayanti dari kelas 12 3J2 nomor absen 30. Di sini saya akan membuat tutorial bagaimana cara praktikum dari Squid atau praktikum 2 dari web TKJ. Pertama, kita buka VirtualBox. Kemudian di sini kita sudah mempunyai sebuah virtual machine Debian dan Windows XP. Kemudian di sini di Debian ini kita menggunakan adapter. Nah, untuk adapter yang pertama yaitu NAT. Kemudian untuk permissus modenya kalian pilih allow all. Nah, untuk adapternya di sini adapter 2 saya memiliki internal network yang menghubungkan ke Windows XP. Kemudian untuk permissus modenya kita allow all. Kemudian klik OK. Lalu untuk XP-nya ini saya menggunakan satu adapter saja, yaitu internal network. Nah, kemudian masuk ke Debian-nya, kita masuk ke nano etc network interface. Nah, di sini saya sudah mengatur IP address dari NP0S3 dan NP0S8. Nah, di sini untuk NP0S3-nya saya menggunakan DHCP. Kemudian untuk NP0S8-nya saya menggunakan static atau manual, yang dimana saya menuliskan IP address-nya yaitu 192.168.30.1 dengan netmask 255.255.255.0. Kemudian kalau sudah, kalian klik Ctrl X kemudian Y. Lalu kalian restart dengan cara etc init.t networking restart. Kita tunggu. Nah, di sini sebelumnya kalian sudah harus menghubungkan laptop dengan sambungan internet atau wifi atau hotspot. Nah, sudah oke, kita lihat IPA. Nah, di sini untuk NP0S3-nya sudah mendapatkan IP dari sambungan internet yaitu 10.0.2.15. Untuk NP0S8-nya tertera 192.168.30.1 yang kita atur secara manual tadi. Nah, setelah itu kita masuk ke nano etc sgs ctl.conf. Nah, di sini pada net.ipv4.ip_forward sama dengan 1 ini awalnya ada tanda pagar. Nah, di sini kita hilangkan tanda pagarnya. Kemudian klik Ctrl X, kemudian Y untuk menyimpan sebuah konfigurasinya. Setelah itu, kita lanjut ke nano rock scs net ipv4 ip_forward. Kalian enter. Nah, di sini awalnya adalah tulisan angka 0. Nah, saya ubah menjadi angka 1. Kemudian kalian simpan konfigurasinya dengan cara Ctrl X, kemudian Y. Setelah itu, kita langsung ketikkan IP tag plus min t nat min a post routing, kemudian min o, lalu np0s3, kemudian min c masquerade. Nah, seperti ini, kalian tuliskan perintah seperti ini, kemudian kalian enter. Lalu kalian masuk ke Windows XP. Windows XP, kemudian ke Start, kemudian ke Control Panel, lalu ke Network Internet Connection. Kemudian lanjut ke Network Connection. Nah, klik pada Local Area Connection, kemudian ke Properties, lalu ke TCP/IP Properties.
Nah, di sini saya sudah mengatur IP secara manual atau statik, yang dimana saya memberikan IP address pada XP ini 192.168.30.2. Sedangkan subnet masknya 255.255.255.0. Untuk default gateway-nya adalah IP dari MikroTik 192.168.30.1. Nah, untuk DNS servernya ini saya menggunakan IP dari WiFi. Sebentar, kita cek pada icon WiFi atau langsung ke control panel juga bisa, ke network and internet connection, kemudian ke change adapter option. Nah, di sini kita cek status, kemudian klik details. Nah, di sini IP DNS servernya 192.168.43.1. Kita masukkan ke dalam preferred DNS server ini. Kemudian klik OK. Kemudian OK. Lalu close. Nah, di sini kita masuk ke CMD. Lakukan ping pada Google, apakah TTL apa belum. Nah, di sini sudah TTL, berarti Windows XP-nya ini sudah bisa mengakses sebuah internet. Kita coba lagi dengan ping 8888. Nah, kita coba cek pada ping 888. Nah, di sini hasilnya akan TTL, berarti kita sudah bisa untuk mengakses internet. Kemudian lanjut ke Debian lagi, kita ketikkan perintah nano etc apt source.list. Nah, di sini kita akan menuju ke repository. Nah, pada repository ini saya menggunakan repository dep.debian.org, yang mana perintahnya seperti ini. Saya sudah mengaturnya sebelumnya. Kemudian klik Ctrl X Y untuk menyimpan. Lalu ketikkan apt update. Nah, kita tunggu sebentar. Nah, jangan lupa untuk mengaktifkan selalu WiFi dari laptopnya. Nah, karena di sini sudah selesai apt update-nya, kita lanjut ke menginstal Squid. Install Squid. Nah, klik enter. Nah, seperti ini. Berhubung saya sudah menginstal sebuah Squid, berarti tampilan akan menjadi seperti ini. Nah, di sini saya sudah menginstal. Kita install lagi yang namanya Nmap. Get install Nmap. Nah, di sini saya juga sudah menginstal sebuah Nmap juga. Lalu kita ke nano edit nano enggak, langsung aja Nmap localhost. Nah, kita cek. Nah, di sini terdapat FTP, telnet HTTP, dan script HTTP, di mana sudah tertera port-portnya. Kemudian lanjut kita ke nano etc resolve.conf. Nah, pada resolve.conf ini untuk name servernya saya menggunakan IP dari WiFi, yaitu 192.168.43.1. Kemudian kalian klik klik Ctrl X kemudian Y untuk menyimpannya. Lanjut kita mengatur sebuah Squid dengan cara nano etc squid.conf. Nah, di sini kalian klik Ctrl W, lalu kalian cari yang namanya insert. Nah, pada insert ini saya sudah menambahkan beberapa perintah, mulai dari alparam,
sampai dengan http _access allow passwd. Nah, di sini untuk ACL jaringanku src 10.158.0/255.255.255.0 dan ACL block src 10.255.108.24/255.255.255.255 dan http _access allow jaringanku tanda seru blok. Ini saya tidak akan menggunakan pagar karena di sini tujuan saya akan membuka. Kemudian klik Ctrl X lalu Y. Kemudian kita akan merestart sebuah squidnya ini dengan cara etc init.d. Kemudian squid restart. Kita tunggu. Ini memang untuk proses restartnya ini agak lama. Nah, di sini akan muncul tulisan OK. Kemudian kita akan merouting yaitu dengan cara IP tables min t nat min a post routing, kemudian min s 192.168.30.0/24, kemudian min j masquerade. Nah, di sini pada IP tables ini IP yang kita gunakan adalah IP dari network, bukan IP address jadi IP dari network. Kemudian kalian enter saja. Lalu di sini masuk ke XP. Kita keluar terlebih dahulu, masuk ke XP, lanjut ke Internet Explorer. Nah, di sini terdapat tulisan tool. Kemudian masuk ke Internet Option, lalu ke Connection, kemudian ke LAN Setting. Lalu di sini kalian klik pada automatically detect settings, kemudian di proxy server ini kalian hidupkan. Nah, di sini untuk addressnya saya menggunakan IP dari IP dari Debian, yakni 192.168.30.1, yang dimana port yaitu 3128 untuk squidnya. Kemudian klik OK, lalu klik OK. Nah, setelah itu masuk ke Internet Explorer ini, kemudian coba cek di www. Kita masuk ke Debian terlebih dahulu, kita tuliskan nano/etc/squid/situs, kemudian klik enter. Nah, di sini saya akan menuliskan facebook.com, www.facebook.com, kemudian facebook.com, lalu www.detik.com. Nah, di sini nantinya akan saya blok. Kemudian kalau sudah klik Ctrl X lalu Y. Nah, langsung masuk ke Windows XP. Di sini kalian tuliskan www.facebook atau facebook.com. Kemudian klik enter. Kita akan masuk ke dalam laman Facebook. Nah, di sini sudah tertera bahwa jika kita masuk ke facebook.com ini, akses akan ditolak. Nah, seperti ini. Kita cek pada www.detik.com. Kita coba masuk pada www. Nah,
di sini kita lihat bahwa ada tulisan akses ditolak. Berarti kita sudah bisa memblokir sebuah detik.com ini. Kemudian kita coba ke www.ets.edu. Kita coba masuk ke dalam laman ini, apakah bisa atau blokir. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa ada tulisan akses ditolak. Kemudian berlanjut ke Squid 2, yang dimana kita akan menuliskan kita lanjut ke Debian, kita masukkan cat var log squid /access.log. Nah, seperti ini. Maaf, mungkin ini S-nya kurang satu. Nah, maka akan jadi seperti ini. Di sini tertera TCP denied karena saya sudah mengakses semuanya. Jadi di sini tertera beberapa web yang sudah kita buka, tapi aksesnya ditolak. Kemudian kita lanjut ke Squid 2, yang dimana kita klik dulu, kita akan membuat password dengan cara ketikkan http passwd -j etc squid /password Trinita. Nah, di sini sebelumnya saya sudah mengatur pada user Trinita ini, saya memberikan password 1 sampai 8. Nah, seperti ini. Nantinya kalian klik enter pada Trinita ini, kemudian akan muncul new password. Nah, di password ini kalian masukkan password sesuai keinginan kalian. Kemudian untuk retype new passwordnya ini, kalian tulis ulang password kalian, kemudian kalian enter. Nah, di sini akan membuat user dan password yang nantinya jika akan masuk ke dalam browser, nantinya akan harus memasukkan user dan password ini. Nah, berhubung saya sudah, langsung saja ke nano/etc/squid/squid.conf. Nah, seperti ini. Kemudian kalian ketik, klik Ctrl W, kemudian cari insert, kemudian klik enter. Nah, di sini pada out param sampai passwd pagarnya dibuka. Jadi pada out ini kita buka semuanya. HCR. Nah, seperti ini. Kita buka, kecuali pada http://port 3128 transparan dan http://port 80 vhost. Kita save dengan cara Ctrl X, kemudian Y, lalu kita akan restart squidnya dengan cara etc ini.d squid restart. Kemudian klik enter. Di sini kalian tunggu saja hingga muncul tulisan OK. Kita tunggu hingga proses restartnya muncul. Nah, seperti ini berarti sudah selesai. Kita tuliskan perintah dpkg -l squid. Nah, di sini akan muncul tampilan seperti ini. Lalu kita coba cek nmap localhost.
Kita tunggu. Nah, maka tampilan akan seperti ini. Terdapat FTP, Telnet, HTTP, dan Squid HTTP, yang dimana Squid ini mempunyai port 3128. Nah, kemudian kita masuk ke XP. Nah, kita masuk ke XP, kemudian kita masuk ke internet, atau bisa kalian close terlebih dahulu. Kita masuk ke internet atau browser. Nah, di sini akan muncul tampilan seperti ini, yang dimana kita sudah berhasil memberikan password dan user sebelum masuk ke dalam webnya. Di sini kalian tuliskan username sesuai kalian, kemudian di sini saya menuliskan user saya yaitu Trinita, kemudian untuk passwordnya saya tuliskan password saya, kemudian klik enter. Nah, di sini kita sudah dapat masuk ke dalam web dari Google atau web browser dari XP-nya. Kemudian kita akan masuk ke Squid 3. Kita pergi ke Tools, lalu ke Internet Option, lalu ke Connection, kemudian ke LAN Setting. Nah, di sini pada Automatically Detect Setting dan Proxy Server ini kita matikan, kemudian klik OK, lalu OK. Kita tunggu. Nah, kita masuk ke dalam Debian, kita clear terlebih dahulu, lalu kita tuliskan perintah nano etc squid/squid.conf. Nah, di sini kita klik Ctrl W, lalu tuliskan ch_mgr. Klik enter. Nah, di sini saya sudah menambahkan ch_mgr admin @trinita.net. Kita hilangkan pagarnya. Kemudian kita klik Ctrl W lagi, masuk ke insert. Nah, di sini pada out_param basic ini kalian beri tanda pagar. Nah, di sini pada http_port 3128 transparan dan http_port 80fv host ini kalian hilangkan pagarnya. Pada http_access kalau pas WD ini kalian beri pagar. Kemudian klik Ctrl X lalu klik ya. Restart Squid-nya dengan cara /etc/ini.d/squid restart. Kita tunggu. Hingga muncul tampilan OK pada proses restartnya ini. Nah, di sini sudah muncul tampilan OK pada proses restart Squid-nya. Nah, setelah itu kita tuliskan perintah iptables maintenance min a rerouting, kemudian min i lp0s8 yang menyambungkan IP secara statik. Kemudian lanjut min p, kemudian TCP, lanjut ke min di port 80, min c, redirect, min tc,
min to port 3128, yang mana port 3128 ini adalah port dari Squid. Kemudian klik enter. Kita cek terlebih dahulu apakah perintahnya sudah benar. iptables min t nat min a rerouting min i np0s8 min p tcp min di port 80 min c redirect min to min port 3128. Kemudian klik enter. Mungkin ada kesalahan sebentar. Ya, untuk iptables min t ini kesalahan pada ini. Saya menuliskan 0 padahal ini adalah O. Jadi min to port. Kemudian kalian klik enter. Nah, di sini sudah benar. Kemudian cek pada XP. Nah, XP. Kemudian kita akan cek pada www EPIS tadi pada praktikum. EPIS its.edu. Klik enter. Nah, di sini akan muncul akses ditolak. Berarti kita sudah bisa memblokir sebuah laman http www.epis.its.edu, yang mana bahwa dapat kita ketahui di tools tadi pada internet option, kemudian di connection, lalu di LAN setting, saya tidak memberi centang pada automatically detect setting dan pada proxy server, jadi saya tidak menggunakan apapun. Jadi ini saya matikan, tetapi di sini kita sudah bisa memblokir sebuah laman ini, maka tampilannya akan menjadi akses ditolak. Kemudian untuk chat administratornya ganti menjadi admin@trinita.net, karena kita sudah mengganti sebuah chat administratornya tadi dari dari webmaster menjadi admin@trinita.net. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.